Selamat pagi saudara yang kasih Tuhan. Hari ini dalam Salam Pagi, mari kita bersama-sama melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab Kejadian pasal yang ke-46. Jadi berangkatlah Israel dengan segala miliknya dan ia tiba di Beersheba. Lalu dipersembahkannya korban sembelihan kepada Allah Ishak, ayahnya. Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub, sahutnya, ya Tuhan. Lalu firman-Nya, Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentu aku juga akan membawa engkau kembali. Dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti. Lalu berangkatlah Yakub dari Beersheba, dan anak-anak Israel membawa Yakub ayah mereka, beserta anak dan istri mereka. Dan mereka menaiki kereta yang dikirim Firaun untuk menjemputnya. Mereka membawa juga ternaknya dan harta bendanya yang telah diperoleh mereka di tanah Kanaan. Lalu tibalah mereka di Mesir, yakni Yakub dan seluruh keturunannya bersama-sama dengan dia. Anak-anak dan cucu-cucunya laki-laki dan perempuan, seluruh keturunannya dibawanyalah ke Mesir. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak-anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak-anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Zohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak-anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak-anak Yehuda ialah Onan, Shela, Peres, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan. Dan anak-anak Peres ialah Hezron dan Hamul. Anak-anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak-anak Zebulon ialah Seret, Elon, dan Yahleel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram, anak-anak lelaki serta Dina juga, anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Zifion, Hagi, Syuni, Esbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak-anak Asyir ialah Yimna, Yiswa, Yiswi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itulah keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea, anak perempuan, dan yang melahirkan anak-anak bagi Yakub, seluruhnya 16 jiwa. Anak-anak Rahel istri Yakub ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Beker, Ashibel, Gera, Naaman, Ehi, Rosh, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yahzeel, Guni, Yezer, dan Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel, anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak-anak itu bagi Yakub, seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya, dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak-anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir, seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Gosyen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Gosyen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Gosyen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknyalah
leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Berkatalah Israel kepada Yusuf, "Sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup." Kemudian berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, "Aku mau menghadap Firaun dan memberitahukan kepadanya, saudara-saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Firaun memanggil kamu dan bertanya, 'Apakah pekerjaanmu?' maka jawablah, 'Hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Gosyen. Sebab segala gembala kambing domba adalah suatu kekejian bagi orang Mesir.'" Yakub dipulihkan. Ia dipulihkan dari duka cita yang sekian tahun ia rasakan karena kehilangan Yusuf, anak kesayangannya. Ia tidak hanya bersuka cita karena masih mendapati anaknya itu hidup, tidak mati seperti yang diceritakan oleh saudara-saudara Yusuf. Bahkan Yakub mendapati Yusuf menjadi mangku bumi di Mesir, orang dengan kedudukan penting dan berpengaruh di negeri orang lain. Keraguan Yakub untuk berangkat ke Mesir diteguhkan dengan penglihatannya dalam mimpi bahwa Tuhan memperbarui janji berkat-Nya untuk Yakub dan keturunannya. Ia beserta dengan sanak keluarganya harus berpindah ke Mesir selama masa kelaparan, dan mereka akan diberkati oleh Yusuf dan menjadi bangsa yang besar. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, apa yang Yakub alami dari rasa kehilangan hingga sukacita perjumpaan dengan Yusuf ada dalam rancangan Allah. Rancangan untuk menggenapi janji Allah sejak Abraham hingga keturunan Israel atau Yakub. Allah hendak memastikan keberlangsungan keturunan Abraham hingga digenapinya mereka menjadi suatu bangsa yang besar. Dari sini mari kita belajar. Penggenapan janji Allah kadang harus dilalui dengan menghadapi masa-masa sulit, pergumulan, dan tantangan yang tidak hanya dihadapi 1 atau 2 hari saja, tetapi selama itu masih ada dalam rancangan Tuhan. Yakinlah bahwa Tuhan sendiri yang akan memastikan apa yang Ia rancangkan sampai di titik digenapi. Mari percayakan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Ia sanggup membuka jalan yang bagi kita rasanya tidak mungkin terjadi. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Hanya satu yang Ia minta kepada kita, setialah kepadanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami baca dan kami renungkan pagi hari ini. Tolonglah kami untuk mempercayakan kehidupan kami dalam rancangan Tuhan. Meskipun ada banyak hal yang kami hadapi, sukacita, duka cita datang silih berganti. Biarlah kami tetap percaya bahwa selama hidup kami ada di tangan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan menjagai dan memastikan rencana itu digenapi dalam hidup kami. Kami menyerahkan setiap aktivitas kami sepanjang hari ini, biarlah Tuhan memberkati. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan memohon. Amin.